Salam jumpa. Kali ini saya bersama Mbah Juru Kunci nggih. Mbah Simin. Mbah Simin. Niki mau tanya-tanya Mbah terkait dengan makam Pangeran Benawa I. Itu kisahnya kok sampai ke sini itu gimana? Ya, terutama mohon maaf ada kekurangannya ya. Iya Mbah. Begitu. Saya semampunya dulu ya, orang-orang tua di sini itu katanya gini. Yang Pangeran Benawa dulu kan masa mudanya itu diutus bapaknya yang Joko Tingkir itu menjadi adipati di daerah Jawa Timur di Desa Benawa. Oh, itu masih wilayah Kerajaan Pajang ya? Pajang. Oh iya. Itu seharusnya bapaknya itu sudah mengunduri tua, suruh kembali di Pajang. Untuk meneruskan ya itu. Akhirnya yang Jawa Tingkir punya anak keponaan, anaknya Pangeran Prawoto, Kanjeng Sunan Prawoto. Gitu. Akhirnya yang menjadi ratu itu harusnya Pangeran Panggiri. Panggiri. Ya, kok Pangeran Benawa gitu kan yang Joko Tingkir kan sudah ngutus anaknya supaya menjadi melengser tahta. Kan dia kan beracara itu bertengkar lah dulu gitu lah. Berarti ada kayak kudeta ya kan? Ya, dan masih saudara itu seharusnya yang Pangeran Benawa itu yang Pangeran Panggiri itu ya sudahlah kalau siang Pangeran Benawa gitu ya sudahlah kalau kamu ingin menjadi raja ya silahkan gitu kan. Gitu. Harus terus Pangeran Benawa saya sebagai orang Tapa, sebagai medanya agama Islam itu dia pergi dari keraton kan diiringi dengan sekapet-sekapet itu yang dimakamkan di sini juga ya, namanya pendereknya lah itu itu berjalan-jalan sampai entah kemana sampai belum sampai ke sini itu ndak terus dari keraton tadi terus ke sini ndak, jadi berkelana dulu, jalan-jalan mana yang diinginkan di senangnya hatinya itu biar disinggahi untuk siar agama itu. Nah akhirnya dia sudah kembali ke Jawa Timur lagi. Dia cari tempat yang jauh dari perkotaan. Gitu. Nah akhirnya sampai di tengah-tengah hutan, ini dibilangi di pertengahan hutan sini. Jadi ini gunung yang paling tinggi di wilayah Pati itu di sini. Namanya Gunung Morotopo lah gitu. Akhirnya dia singgah di bukan singgahnya bukan di sini, di wilayah timur makam sini. Wilayah timur sini. Antara 200 meter dari makam sini itu tempatnya singgahnya makam Pangeran Benawa, tidak makam tapi singgahnya tempatnya dulu waktu masih hidup dia itu. Kebetulan di situ dimakamkan di sini pada akhirnya itu ya. Ya gitu, tapi secara dulu itu gini. Namanya tempat singgahnya itu namanya Morotopo. Jadi Dukuh Morotopo gitu. Jadi kelurahannya sudah di Wates, Wates Haji. Namanya Wates yang betul itu Wates Haji, tidak Wates Haji, tapi sekarang Wates Haji. Sekarang yang betul ya itu Wates Haji itu yang tanpa H. Ya.
sekarang namanya Wates Haji itu dukuhnya sekarang Morotoko, Morotoko gitu. Ya, yang dulu tempatnya Pangeran Benowo, tempat duduknya Pangeran Benowo itu di wilayah timur, makam sini itu namanya Morotopo. Kalau yang tempat di situ tadi itu Morotoko. Oh, Morotoko. Ya, dulu kan gini, istilahnya itu dari dulu itu ada orang yang agak mengunjungi Pangeran Benowo, tapi di tempat situ sebelumnya menjadi desa Dukuh. Ya. Itu ada orang tanya ini, tempatnya Pangeran Benowo di mana? Itu di tempat sana, itu di tempat sebelah timur. Masjid itu kan. Ini kan dulu masjid sini. Ya, masjid. Namanya tidak masjid tapi Pesigit. Sampai di sini. Nah, itu sekabarnya itu bertemu di tempat yang belum jadi sisa, dulu belum jadi Dukuh Morotoko itu tadi sebelumnya itu dia tanya takok di situ, jadi di Jenakno Morotoko itu tadi dia bertemu ya. Nah, Morotoko. Dia Morotoko itu datang untuk bertapa apa? Kalau di sini ya. Di sininya. Kalau di sini Morotopo, makam Morotopo, di tempatnya Pangeran Benowo tadi Morotopo. Tapi yang di situ tuh tadi di tempat yang Dukuh Morotopo itu dulu itu ada sekabat Pangeran Benowo, ada tamu yang akan berkunjung di tempatnya Pangeran Benowo itu ada ya, itu tanya di situ. Itu yang dia teko di situ itu namanya nek Jawane ya teko nonggone alas kono. Jadi nek ana rejane jaman sadurunge dadi desa ini, sadurunge nek wis dadi desa tak jenakno desa Morotoko niku. Teko teng mriku takok niku. Ya. Berarti kemungkinan Pangeran Benowo kesini itu belum ada pedesaan mungkin. Belum ada. Kalau bisa dianggap Mbak, sebagai cikal bakal desa sini atau? Iya, yang babat di babat desa sini. Oh, berarti termasuk sesepuh juga, ya. Terus termasuk orang yang babat desa. Ya. Sebelumnya ada. Kalau diistilahkan kayak gimana? Biasanya orang babat wilayah itu kan istilahnya punden, itu kalau sini pundennya itu termasuk sini atau enggak? Enggak, ada sendiri. Ada sendiri. Yang di sini kan Pangeran Benowo, kalau di Dukuh Morotoko tadi pundennya punden Kerapia gitu. Punden Kerapia. Di bawah sana. Entah itu dulu itu yang di situ itu yang dulu itu di Morotoko itu dulu yang ketemu antara sekabat Pangeran Benowo apa namanya Ki Ageng Kerapia, apa siapa itu tidak tahu. Tapi yang pundennya situ punden Kerapia. Lalu Pangeran Benowo itu tempatnya di sebelah timur sini, itu antaranya 7 rumah lah, sekitar itu. Itu entah tahun berapa itu orang tua dulu itu enggak bilangi tahun ini enggak bilangi. Tapi yang dulu ditempati Pangeran Benowo itu tahun 1975 itu bekas tanah yang ditempati itu kan dibuka perhutani, ditanami jati lagi. Itu ada bekas-bekas seperti buji, seperti genteng itu, sisa-sisa perumahan itu. Ada lagi, ada yang menemukan
itu seperti apa ya, seperti nek karo bahasa kendil lah, kendil. Itu dipakai naruh uang di dalam tanah itu. Berarti di situ ditemukan ada uang koin ngoten. Iya, uang koin yang dulu namanya duit blendong gitu. Blendong. Ngoten. Itu dulu itu posisinya sekarang di mana, Mbak? Untuk peninggalan artefaknya tadi itu. Itu kalau uang-uangnya itu untuk mainan kawan-kawan dulu yang kerja nyangkul di situ, terus dipakai rebutan. Jadi akhirnya entah kemana. Itu. Berarti tidak dianu ya? Tidak disimpan. Tidak disimpan. Akhirnya orang nyangkul tadi pada rebutan supaya mendapat itu. Nah akhirnya entah tidak disimpan tapi untuk mainan juga itu. Tapi belum paham mungkin pada belum paham sampai situ. Belum paham sampai ini ada harta yang untuk mahal itu enggak gitu. Di sini hari-hari spesialnya hari apa, Mbak? Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Jumat kemarin ya. Berarti kebanyakan pada hari itu banyak yang ziarah ke sini ya. Ini non sewu niki terkait masyarakat yang datang ke sini untuk berziarah. Kan pasti ada unek-unek atau hajat yang ingin disampaikan lewat tabarukan lewat sini. Iya, ngalap berkah. Iya, biasanya itu apa, Mbak? Pada biasanya. Itu terserah kajarnya lah. Itu apa yang diinginkan itu kan minta regionnya yang kuasa supaya apa yang dikajatkan itu dapat pahalanya gitu. Berarti tidak ada hajat spesialis khusus atau gimana itu tidak ada gitu, umum ya termasuk umum. Berarti untuk sekilas cerita dari Mbah Juru Kunci untuk pengetahuan saja nanti ini pemirsa terkait dengan Pangeran Benowo yang ada di sini. Berarti ini makam ya? Ya makam. Makam. Berarti ini termasuk makam juga bisa dianggap seseorang yang babat desa sini ya, membuka desa sini juga termasuk putra mahkota dari kerajaan Pajang ya. Iya. Pemirsa, sekian dulu wawancara saya dengan Mbah Juru Kunci. Nanti saya akan keliling-keliling daerah sini, mungkin ada yang ingin kita ulik lah. Semoga aja nanti bisa dapat sesuatu. Amin, amin. Terima kasih.